Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam perkuliahan Matematika SMP. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, dan sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum memulai materi, izinkan kami kelompok 6 memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, Adelia Rafika Putri dengan NPM 20130210028, Anissa Nur Evanti dengan NPM 20530210002, Azhara Nurmala dengan NPM 20530210004, Lucien David Sinaga dengan NPM 20130210034, dan Namira Setiana dengan NPM 20530210010. Materi yang pertama yaitu relasi dan fungsi. Kompetensi dasar 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Peta konsep. Relasi dan fungsi secara garis besar, kita akan membahas mengenai relasi, fungsi, nilai fungsi, dan aplikasi konsep fungsi dalam kehidupan. Relasi. Apa sih yang dimaksud dengan relasi itu? Jadi, relasi menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Misalkan terdapat himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Relasi antar dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalkan A dan B masing-masing adalah himpunan. Untuk menyatakan relasi himpunan A dan B digunakan tanda panah. Misalkan A yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan B yang anggotanya terdiri dari 2, 3, 4, 5. Jika himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan relasi, maka hubungannya 1 kurangnya dari. Diagram panah yang menunjukkan hubungan kedua himpunan tersebut ditunjukkan pada gambar yang disajikan. Relasi 1 kurangnya dari pada gambar yang disajikan artinya untuk setiap anggota A, 1 kurangnya dari pasangannya di anggota B. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan pada diagram Kartesius. Pada diagram Kartesius, kita mengenal sumbu X dan sumbu Y. Di sini, sumbu X dan sumbu Y tidak dinyatakan atau ditulis, tetapi digantikan dengan nama-nama himpunan yang berelasi. Contoh, diketahui A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan B yang anggotanya 2, 4, 6, 8, dihubungkan dengan relasi setengah dari. Tentukan diagram Kartesius. Penyelesaian, kita buat diagram Kartesius yaitu 2 garis vertikal dan horizontal yang berpotongan tegak lurus. Sumbu mendatar adalah A dan sumbu tegaknya adalah B. Relasi A dan B adalah setengah dari. Relasi dari himpunan A dan B dinyatakan dengan sebuah nokta pada diagram Kartesius. Jadi, relasi dari himpunan A dan B adalah seperti gambar yang disajikan. Yang ketiga, pasangan berurutan. Cara menyatakan relasi berikutnya adalah dengan cara pasangan berurutan, yaitu suatu pasangan berurutan dari 2 buah elemen, misalnya X elemen A dan Y elemen B. Maka pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi R ditulis X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Dua pasangan berurutan X1, Y1 dan X2, Y2 adalah sama dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Contoh, terdapat pasangan berurutan X min 4,3 dan 1,6 plus Y adalah sama. Tentukan X dan Y. Penyelesaian, X min 4,3 dan 1,6 plus Y adalah sama. Maka, yang pertama, kita akan mencari X. Karena X1 sama dengan X2, maka X min 4 sama dengan 1, sehingga X sama dengan 5.
Yang kedua, kita akan mencari nilai Y. Karena Y1 sama dengan Y2, maka 3 sama dengan 6 plus Y sama dengan 3 min 6, Y sama dengan min 3. Jadi diperoleh nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan min 3. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Pada relasi dua himpunan, dikenal istilah yang pertama daerah asal atau domain adalah himpunan yang akan dipasangkan ke himpunan lainnya. Misalkan R adalah suatu relasi dari A ke B, maka domain dari R adalah semua anggota himpunan A, dinotasikan dengan DF sama dengan A elemen A, B elemen R. Perhatikan gambar di samping. Yang disebut dengan domain adalah himpunan A yang anggotanya 4, 9, 16, dan 25. Yang kedua, daerah kawan. Daerah kawan disebut juga kodomain yang disebut dengan daerah kawan pada gambar di samping adalah himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga adalah daerah hasil. Disebut juga ring. Misalkan R relasi himpunan A ke himpunan B, maka jangkauan atau ring adalah semua anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A dan muncul dalam pasangan berurutan dinotasikan dengan RF. Pada gambar di samping, yang dimaksud dengan daerah hasil adalah 2, 3, 4, 5. Daerah hasil disebut juga bayangan dari himpunan A. Fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi itu? Jadi, fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke himpunan B dengan ketentuan setiap anggota himpunan A hanya dipasangkan tepat dengan satu anggota himpunan B, dan semua anggota di A harus memiliki pasangan di B. Perhatikan gambar di bawah. Jika relasinya dibalik seperti gambar di bawah, yaitu himpunan B dihubungkan ke himpunan A, maka relasi ini bukan suatu fungsi, karena terdapat satu anggota himpunan B yang dipasangkan lebih dari satu anggota himpunan A. Selanjutnya, fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, setiap pendapat gaji, Andi selalu mendapat potongan untuk biaya asuransi jiwa sebesar 15.000 per bulan. Misalkan, besar potongan gaji Andi dilambangkan dengan Y dan jumlah bulan Andi telah bekerja dilambangkan dengan X. Apabila kita mengetahui lama Andi bekerja, kita dapat menghitung besar potongan gaji Andi selama bekerja dengan menggunakan rumus Y sama dengan 15.000 X. Rumus semacam itu disebut bentuk fungsi. Bentuk fungsi Y sama dengan 15.000 X diartikan sebagai berikut. Jika X sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan 15.000 dikali 1 sama dengan 15.000. Jika X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 15.000 dikali 2 sama dengan 30.000. Jika X sama dengan 3, maka nilai Y sama dengan 15.000 dikali 3 sama dengan 45.000, dan seterusnya. Bentuk fungsi di atas dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan Fx. X merupakan domain dari fungsi Y dan disebut variabel bebas, karena nilai yang dapat diganti dengan berbagai bilangan. Y disebut dengan variabel tak bebas atau bergantung, karena nilainya ditentukan oleh X. Contoh, jika luas sebuah lingkaran 3 kali jari-jarinya, tentukanlah yang A bentuk fungsi untuk menghitung luas lingkaran tersebut, yang B variabel bebas dan variabel tak bebas dari bentuk fungsi tersebut. Penyelesaian. Yang A, misalkan luas lingkaran dilambangkan dengan L dan jari-jari dilambangkan dengan R, maka bentuk fungsi untuk menghitung luas lingkaran adalah L sama dengan 3R. Yang B, variabel bebasnya adalah R dan variabel tak bebasnya adalah L. B, notasi fungsi dan grafik fungsi pada bidang kartesius. Misalkan X elemen A dan Y elemen B. Himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan relasi F. Kita dapat menuliskan hubungan antara himpunan A dan himpunan B dengan notasi sebagai berikut. F memetakan X ke Y. Jika A sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dihubungkan dengan relasi 1 lebihnya dari,
maka pasangan-pasangan relasi anggota himpunan ditulis sebagai berikut. 2 berelasi dengan 1, secara umum ditulis X berelasi dengan X-1 sehingga notasi fungsi ditulis fx sama dengan X-1. Jadi fungsi dari f memetakan X ke X-1 dengan domain A sama dengan 2, 3, 4, 5, 6 mempunyai hubungan nilai fungsi 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan nilai fungsi tersebut biasa dinamakan hasil fungsi atau range. C. Cara menyatakan fungsi atau pemetaan. Yang pertama ada diagram panah. Dengan memahami definisi fungsi, kita dapat menentukan suatu diagram panah merupakan fungsi atau relasi. Perhatikan diagram panah berikut ini. Pada gambar pertama, itu merupakan fungsi. Pada gambar kedua, bukan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan dua anggota B. Pada gambar ketiga, bukan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan dua anggota B. Pada gambar keempat, fungsi. Pada gambar kelima, bukan fungsi karena ada anggota A yang tidak berpasangan dengan anggota B, yaitu 5. Pada gambar keenam, merupakan fungsi. Selanjutnya ada diagram Kartesius. Untuk menentukan suatu relasi kedua himpunan merupakan fungsi atau bukan, pada diagram Kartesius adalah dengan melihat absisnya, atau nilai-nilai pada sumbu X. Jika terdapat absis yang mempunyai pasangan lebih dari satu, maka relasi kedua himpunan tersebut bukan fungsi. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar pertama merupakan fungsi, pada gambar kedua bukan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan dua anggota B, pada gambar ketiga fungsi, dan pada gambar keempat bukan fungsi karena salah satu anggota A berpasangan dengan tiga anggota B. Selanjutnya ada pasangan berurutan. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan B sama dengan 5, 6, 7, 8, serta relasi yang menghubungkan himpunan A ke B adalah 4 kurangnya dari, maka pemetaan dari A ke B dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan sebagai berikut. 1,5, 2,6, 3,7, dan 4,8. Perhatikan gambar tersebut menunjukkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dari gambar tersebut, manakah yang merupakan fungsi? Pertama, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 merupakan fungsi. Yang kedua, 1,3, 1,4, 2,3, 3,4 bukan fungsi karena anggota A dipasangkan lebih dari sekali. Yang ketiga, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3 merupakan fungsi. Lalu yang keempat, 5,1, 6,2, 7,3, 5,4 bukan fungsi karena anggota A dipasangkan lebih dari sekali. Banyaknya pemetaan. Contoh, A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan B1, maka NA sama dengan 3 dan NB sama dengan 1. Dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Pengertian korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat dengan satu anggota himpunan B dan sebaliknya. Korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B dapat terjadi jika banyak anggota kedua himpunan itu sama banyak. NA sama dengan NB atau F memetakan A ke B. Selanjutnya nilai fungsi. Yang A menghitung nilai fungsi. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk notasi. Biasanya, bentuk notasi ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu fx sama dengan x plus 2. Apabila nilai x pada fungsi tersebut diganti dengan bilangan asli yang kurang dari 4, akan diperoleh nilai fungsi sebagai berikut.
Untuk X sama dengan 1, nilai fungsi itu adalah F1 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk X2, nilai fungsi itu adalah F2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 3, nilai fungsi itu adalah F3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. B. Tabel fungsi. Tabel fungsi dibuat untuk lebih mempermudah melihat hubungan antara domain dan hasil fungsi. Misalnya, f(x) sama dengan x plus 1 dengan domain x sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Cari nilai fungsinya terlebih dahulu. Untuk x sama dengan 1, nilai fungsinya adalah f1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2, nilai fungsinya adalah f2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk x3, nilai fungsinya adalah f3 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk x sama dengan 4, nilai fungsinya adalah f4 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Untuk x5, nilai fungsinya adalah f5 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Sehingga kita dapat membuat tabelnya sebagai berikut. C. Grafik fungsi. Misalnya f(x) sama dengan x plus 2 dengan x sama dengan 0, 1, 2, 3. Didapat tabel fungsi sebagai berikut. Jika x-nya 0, maka x plus 2-nya sama dengan 2. Sehingga x, fx sama dengan 0,2. Jika x-nya 1, maka x plus 2-nya sama dengan 3. Sehingga x, fx-nya sama dengan 1,3. Pada x2, x plus 2-nya sama dengan 4, sehingga x, fx-nya sama dengan 2,4. Jika x-nya 3, maka x plus 2-nya sama dengan 5. Sehingga x, fx-nya sama dengan 3,5. Fx pada tabel fungsi dinyatakan dengan sumbu y. Dapat kita lihat seperti pada gambar di bawah. D. Menentukan bentuk fungsi. Suatu fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. Misalnya 2,5, 3,6, 4,7, 5,8, dan seterusnya. Pada x2, nilai fx-nya sama dengan 5 dan bentuk fungsinya adalah 2 ditambah 3. Pada x3, nilai fx-nya sama dengan 6 dan bentuk fungsinya 3 ditambah 3. Pada x4, nilai fx-nya sama dengan 7 dan bentuk fungsinya adalah 4 ditambah 3. Pada x5, nilai fx-nya sama dengan 8 dan bentuk fungsinya sama dengan 5 ditambah 3. Dan seterusnya. Jadi bentuk fungsi x di atas adalah fx sama dengan x plus 3. Selanjutnya, aplikasi konsep fungsi dalam kehidupan. Bentuk relasi dan fungsi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Salah satu contohnya adalah label harga barang yang ditampilkan dalam bentuk kode-kode tertentu.